pertama pertanyaan dari ASN P3K. Nama IG-nya ASN P3K. Pertanyaannya, bagaimana ASN P3K yang belum sertik untuk kedepannya Bu? Apakah kalah dengan yang memiliki sertik belum ASN? Gitu ya. Karena ada pertanyaan ini ya, saya jawab ya Bapak Ibu ya. Bagi ASN guru yang belum memiliki sertik, tentunya wajib memiliki sertik agar diakui sebagai guru profesional dan mendapatkan tunjangan profesi guru nantinya. Nah, silahkan mengikuti PPG dengan mengikuti ketentuan lulus seleksi administrasi PPG. Karena kenapa? Karena ada syaratnya. Bagi yang sudah aktif di Dapodik sampai tahun ajaran 2023-2024, maka berhak untuk mengikuti PPG guru tertentu. Lalu ada pertanyaan kedua ini dari Rahmit Mai. Ibu Rahmit Mai, pertanyaannya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu mohon izin bertanya untuk pemanggilan PPG selanjutnya, apakah masih berdasarkan usia? Ini pertanyaan yang bagus sekali karena banyak sekali pertanyaannya. Akan saya jawab ya Bapak Ibu. Bu Rahmit Mai, waalaikumsalam. Pemanggilan PPG bagi guru dilakukan secara bertahap. Bagi guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi PPG tahun 2023. Sehingga pemanggilan ini akan dilakukan berdasarkan usia guru, berdasarkan bidang studi PPG. Silakan pantau informasi pemanggilan PPG melalui akun SIMPKB masing-masing secara berkala. Lalu ada lagi pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, ada banyak pertanyaan jika Bapak Ibu berubah, pertanyaannya begini, jika Bapak Ibu berubah bidang studi saat mengajar. Ini pertanyaannya terkait dari Ibu Anisya Daulay yang bertanya, saya tahun 2022 ikut pretest ujian PPG dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Apa nanti saya tetap dipanggil dengan mapel bahasa Inggris walaupun saya sudah pindah ke guru kelas? Kan kebijakan P3K ini pindah ya. Bahasa Inggris bisa menjadi guru kelas. Nah, bagi Ibu Anissa Daulay yang bertanya dan sejenis ya dengan nasib yang sama dengan Ibu Anissa, bagi Bapak Ibu guru yang telah lulus seleksi administrasi PPG tahun 2023, maka jika Bapak Ibu mendapatkan pemanggilan sebagai peserta piloting, maka bidang studi yang akan tercantum sesuai dengan pilihan bidang studi yang telah Bapak Ibu pilih saat seleksi administrasi. Dulu kan seleksi administrasi ya, dan di situ kan sudah ada nih Bapak Ibu milih bidang studi apa, sesuai dengan itu. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti PPG bidang studi bahasa Inggris, namun mengajar guru kelas SD, silahkan mengikuti PPG bahasa Inggris. Karena sertif bahasa Inggris linear mengajar bahasa Inggris dan juga linear mengajar guru kelas SD. Kalau Bapak Ibu milih guru kelas SD, ya Bapak Ibu hanya bisa ngajar guru kelas dan tidak linear ya, gitu ya. Jadi yang bahasa Inggris sudah jadi guru kelas, ngambil sertifnya jangan guru kelas, milihnya bahasa Inggris supaya bisa linear di dua-duanya. Loh, nanti kalau saya mengajar sertif saya bahasa Inggris, ngajar guru kelas jangan-jangan nggak dapat TPG, dapat karena itu sudah linear. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya juga pada kesempatan ini saya ingin menyapa Bapak Zaiden 8156 yang menyampaikan salam semangat. Ibu, PPG piloting guru tertentu jangan dipersulit ya Bu. Semoga yang PPG guru tertentu lulus semua. Amin insya Allah. Jadi ini kami upayakan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya ya. Nah Bapak Ibu, saya akan lanjutkan perbincangan kita hari ini terkait dengan PPG guru tertentu pada masa yang akan datang. Ada kabar baik untuk Bapak Ibu guru semuanya, terutama bagi guru yang sudah lulus verval administrasi tahun 2023. Jumlahnya kalau di database kita ada hampir 600.000. Bagi Bapak Ibu yang sudah lulus verval administrasi tahun 2023, kami akan membuka piloting PPG guru tertentu tahap 2. Jadi sebentar lagi akan ada pemanggilan bagi Bapak Ibu selain yang 91.000 tadi ya. Kriteria peserta tahap 2 yang akan mengikuti piloting ini adalah peserta dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan usia, masa kerja, dan riwayat terdata di Dapodik, dan bidang studi PPG. Piloting tahap 2 ini lebih luas, direncanakan mencakup semua wilayah, kabupaten dan kota seluruh Indonesia yang bisa dijangkau oleh jaringan internet. Ya.
Jadi itu ya Bapak Ibu, ceritanya sekarang lebih luas lagi. Seluruh kabupaten kota akan ada piloting, dan jumlah sasaran untuk piloting tahap 2 itu bisa lebih banyak, bisa 2 kali lipat dari jumlah piloting tahap 1. Karena kami melihat piloting tahap 1 dengan kriteria yang sudah ada, dengan jaringan internet terbaik, itu tidak mendapatkan kendala yang berarti. Jadi kami ingin memastikan nanti di bulan Oktober ketika 300-400 ribu guru terpanggil, itu tidak ada masalah dengan platform yang kita sediakan, dan tidak ada masalah pelayanan uji kompetensi bagi guru-guru yang sudah lulus pembelajaran. Sekali lagi, jumlahnya akan lebih banyak dan pelaksanaannya akan dilakukan di bulan Agustus 2024. Jadi sebentar lagi kita akan ada pemanggilan untuk piloting tahap 2. Jadi Bapak Ibu guru yang sudah lulus verbal administrasi tahun 2023 dan belum terpanggil saat piloting tahap 1 atau yang sedang berlangsung saat ini, silakan untuk bersiap-siap. Jadi kalau sebelumnya guru penggerak itu belum dipanggil untuk piloting tahap 2 ini, apakah akan ada ya Mbak untuk guru penggerak? Belum. Tahap 2. Tahap 2 ada. Ya, untuk piloting tahap 1 kemarin belum ada guru penggerak ya. Untuk piloting tahap 2 ini guru penggerak sudah kita panggil dalam piloting PPG tahap 2 dan juga yang PLPG. Jadi akan kemarin kan bertanya, ada mispersepsi dari para guru penggerak, kenapa sih kami yang katanya ada pengakuan malah nggak dipanggil piloting. Yang karena kemarin itu kita benar-benar sedang mencoba sistem pembelajaran di dalam PMM, sedangkan untuk guru penggerak tidak ada pembelajaran. Bapak Ibu mendapatkan pengakuan penuh sehingga langsung mengikuti uji kompetensi UKPPG. Nah, saat ini untuk piloting tahap 2 guru penggerak maupun lulusan PLPG yang sudah mengikuti PLPG tapi belum lulus akan menjadi sasaran piloting tahap 2. Nah, Bapak Ibu, ini kurang lebih sama ya, mekanisme piloting tahap 2 ini sama. Saya sekali lagi tekankan Bapak Ibu harap membuka akun SIM PKB-nya, dan jika terpilih sebagai sasaran nggak lama lagi ya, dalam minggu depan ini kurang lebih ya, itu sudah akan ada kita akan panggil peserta piloting tahap 2, maka lakukan konfirmasi kesediaan jika memang Bapak Ibu berminat untuk ikut PPG guru tertentu gitu ya. Siapa tahu ketika kita panggil Bapak Ibu ada prioritas lain sehingga tidak mengikuti PPG ini. Tapi saran saya, kesempatan ini yang luar biasa, tidak datang 2 kali. Banyak Bapak Ibu guru yang ingin ikut PPG guru tertentu. Maka jika Bapak Ibu terpilih sebagai sasaran piloting, silahkan segera lakukan konfirmasi kesediaan. Jangan lupa untuk mencatat LPTK untuk lapor diri. Ingat, begitu ada buka SIM PKB, lihat saya tuh dapat LPTK di mana ya? Foto kah? Ataukah bagaimana caranya? Catat untuk segera lapor diri ke LPTK tersebut. Data Bapak Ibu sudah ada di LPTK tersebut ya. Meskipun Bapak Ibu belum lapor diri, LPTK itu sudah punya database Bapak Ibu, siapa saja mahasiswa yang ada di LPTK. Tapi LPTK perlu konfirmasi kesediaan Bapak Ibu dengan lapor diri. Lalu mengisi biodata, mengajukan berkas pendukung sesuai prasyarat kelengkapan data, dan memilih bidang studi yang linear sesuai referensi surat edaran di SIM PKB. Di SIM PKB ada misalnya pertanyaan tadi ya, saya bahasa Inggris, milih saya mau PPG-nya itu harus linear supaya Bapak Ibu nanti mendapatkan TPG setelah dinyatakan lulus dan mendapatkan sertif. Bapak Ibu yang terpanggil piloting telah mendapatkan notifikasi di SIM PKB. Silahkan membuka akunnya SIM PKB untuk mengetahui apakah Bapak Ibu termasuk piloting. Terus jika tidak termasuk piloting ya nggak masalah, karena akan ada pelaksanaan PPG secara masif di bulan Oktober, kira-kira minggu kedua. Jadi kalaupun tidak terpilih peserta piloting di Agustus ini, pelaksanaannya akan dilakukan di bulan Oktober bagi semua yang sudah lolos verbal, jumlahnya kurang lebih 600 ribu. Nah, kemudian berikutnya terkait proses lapor diri. Ini yang agak rumit ya Bapak Ibu, karena banyak yang tidak lapor diri, akan kesulitan dengan lapor diri ini. Karena lapor diri Bapak Ibu akan memperoleh nomor induk seperti yang tadi saya tekankan. Prosesnya mudah Bapak Ibu, asal Bapak Ibu ikuti. Semua dokumen diunggah secara daring.
Bapak Ibu tidak perlu hadir ke lokasi LPTK, sekali lagi jangan khawatir, nggak harus datang kemanapun. Cukup dari rumah secara daring ngisi. Kemudian dokumen yang diunggah itu apa saja sih? Ya ada fakta integritas, biodata mahasiswa, scan ijazah S1 atau D4 yang sudah dilegalisir, scan transkrip nilai S1 D4, scan kartu identitas atau KTP SIM, scan pas foto berwarna 4x6, scan surat keterangan sehat, surat keterangan bebas nafza, scan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, scan NPWP, tambah persyaratan dari LPTK masing-masing. Apakah harus jauh ke pusat kota, ke provinsi? Tidak. Kalau Bapak Ibu ada di kabupaten, misalnya di sini di Indragiri Inhil, ya di Inhil aja. Nggak harus pergi ke kota provinsi ya Bapak Ibu. Karena semua itu berhak untuk mengeluarkan dokumen-dokumen yang tadi itu di rumah sakit daerah atau di Polres setempat. Silakan dicicil untuk disiapkan dan harus segera diselesaikan ya Bapak Ibu. 1 hari bisa menyiapkan surat keterangan sehat, bebas nafza, SKCK. Silakan diurus di instansi terdekat saja, sekali lagi terdekat dari domisili. Jadi jangan ditunda dan diupload. Kalau di situ ada batas waktu, boleh nggak jika saya belum selesai, ada satu yang belum, upayakan sampai selesai Bapak Ibu. Sampai proses pembelajaran itu semua harus selesai melakukan proses lapor diri dan mengupload dokumen yang dibutuhkan. Begitu Bapak Ibu. Nah ini sekarang sudah banyak sekali pertanyaan dari sini. Dari live IG ini Bapak Ibu, saya akan coba jawab Bapak Ibu. Ya ini dari pertanyaan dari pertanyaannya dari yang pertama ada pertanyaan terkait dengan linearitas lagi. Kali ini dari Ibu Nani Nov 14. Ibu Nani bertanya, saya guru jurusan biologi, tetapi saya mengajar sejarah karena jam biologi sudah dipakai. Untuk yang sertifikasi, apakah saya bisa terpanggil untuk PPG Daljam atau PPG guru tertentu karena mengajar tidak sesuai? Jadi Bu Nani ya, syarat pemanggilan peserta PPG diantaranya yaitu guru memiliki ijazah S1 D4 atau S1 atau D4 yang linear dengan bidang studi yang dipilih. Jika guru memiliki ijazah S1 biologi, maka agar lulus seleksi administrasi PPG, guru dapat memilih bidang studi PPG biologi atau IPA. Meskipun pada saat ini mengajar sejarah, jangan milihnya PPG sejarah ya, sesuai dengan tadi kalau Ibu mengajar biologi, pilih PPG-nya biologi atau IPA. Bapak Ibu tetap bisa mengikuti PPG jika memilih PPG yang sesuai dengan linearitas yang telah ditentukan ya. Jangan milih, jangan kalau sekarang mengajar tidak linear, jangan milih sesuai sekarang yang diajar gitu. Bapak Ibu ini jadi kalau Ibu Nani, jika Bapak Ibu lulus PPG nanti akan mendapatkan sertif biologi. Sertifikatnya itu biologi. Maka linear mengajar mapel biologi IPA sebagai guru kelas SD dan beberapa mapel lainnya yang linear atau serumpun. Namun sertif biologi tidak linear mengajar sejarah karena tidak serumpun. Jadi nanti mestinya setelah punya sertif ya, Ibu masih bisa ikut PPG. Ngambilnya yang linear, setelah punya sertif nanti mengajar di bidang lain yang memang linear ya dengan sertifikat pendidik Ibu. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan dari Pak Agus Setiawan Tea, saya mau minum kopi dulu. Karena dari tadi ngomongnya cepat banget supaya bisa menjawab banyak pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Karena ini banyak sekali pertanyaan dan informasi ini benar-benar ditunggu oleh Bapak Ibu semuanya. Baik Pak Agus Tiawan Tea, pertanyaannya gimana nasib PAI yang mengajar di SD Bu? Pretest udah dari 2022 belum terpanggil PPG sampai sekarang. Pak Agus, mohon maaf kalau untuk guru agama seperti Pak Agus ini termasuk guru PAI dan agama yang lain di sekolah umum, maka PPG dilaksanakan di Kementerian Agama karena kami tidak punya spesialisasi substansi di bidang keagamaan. Itu sudah peraturan di perundang-undangan ya bahwa memang agama adalah di Kementerian Agama, bukan di Kemendikbud. Lalu pertanyaannya lagi dari Irni Nurliani 69. Bu, kapan saya dipanggil PPG?
Saya usia 53, ASN P3K, tahap 2. Selamat untuk Ibu, sudah jadi P3K ya Bu, saya turut senang. Malah teman guru yang usianya jauh lebih muda dan baru diangkat ASN P3K tahun 2023 yang terpanggil. Kenapa ini bisa terjadi? Itu pertanyaan Bu Irni Nurliani. Bu Irni, jika Ibu termasuk guru-guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi tahun 2023, termasuk Bu Irni, maka Ibu maupun Bapak Ibu semua yang lain berkesempatan menjadi sasaran pemanggilan PPG tahun 2024 ini. Kalau sekarang belum, berarti akan dipanggil jika Ibu lulus seleksi administrasi tahun 2023. Pemanggilan PPG tahun 2024 ini dilakukan secara bertahap berdasarkan usia dan bidang studi PPG. Ada bidang studi yang antriannya pesertanya sedikit. Misalnya kalau tadi Ibu bilang, kok teman saya yang lebih muda, P3K-nya lebih belakangan, kok dia yang terpanggil. Berarti dia tidak masuk kriteria yang kedua, antrian di bidang studi tersebut. Ada bidang studi yang antrian pesertanya sedikit, sehingga bisa mendapatkan pemanggilan lebih awal dari guru bidang studi PPG yang antriannya banyak. Bu, salah satu bidang studi PPG yang antriannya paling sedikit yaitu PPG bidang studi guru kelas. Namun, Ibu dan Bapak termasuk Bu Irni ya, tidak perlu berkecil hati Bu, karena pemanggilan PPG masih akan terus dilakukan. Silahkan pantau akun SIM PKB Ibu dan Bapak Ibu semua masing-masing. Jadi seperti yang tadi saya sebut, antriannya 600.000, sekarang 91.000. Tentu ada yang dipanggil, ada yang tidak. Jadi jangan melihat satu kriteria saja ya Bu ya, karena ada antrian bidang studi, ada umur. Ya, tapi Ibu nggak usah khawatir. Seperti yang tadi saya sampaikan, semuanya yang lulus seleksi administrasi ini akan dipanggil tahun ini. Mau dipanggil sekarang maupun Oktober, prosesnya akan sama di tahun ini Bapak Ibu. Ya, oke. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Van Gus, Pak Van Gus. Guru penggerak gimana Bu? Apakah akan dipanggil tahap 2 nanti? Ya, tadi saya sudah menceritakan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang telah memiliki sertifikat guru penggerak akan mendapatkan kesempatan pemanggilan PPG di tahun 2024. Namun memang untuk piloting tahap 1 kemarin belum mendapatkan pemanggilan. Karena tahap 1 tadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ditujukan bagi guru-guru yang masih harus punya kewajiban belajar mandiri di platform. Sedangkan guru penggerak tidak lagi perlu belajar mandiri 3 modul di platform. Karena Ibu, Bapak sudah mendapatkan pengakuan 36 SKS. Jadi itu ya, kalau kemarin kenapa tidak? Mohon digarisbawahi jawaban saya. Jangan salah persepsi. Guru penggerak kok nggak diutamakan gitu ya. Nah itu semoga para guru penggerak semua yang ada di seluruh Indonesia yang menyimak live IG kita bersama 2.111 guru-guru yang lain, sekarang 2.130 guru-guru yang lain menyimak dan menyebarkan berita ini pada guru penggerak lain yang belum lulus PPG guru tertentu. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pertanyaan ini untuk Pak Bagas PT 20. Pertanyaannya, apakah akan ada verbal kembali Bu? Ya Pak Bagas dan Bapak Ibu yang lain, bagi guru yang belum atau tidak mengikuti seleksi administrasi tahun 2023, maka dapat mengikuti seleksi administrasi di tahun ini, tahun 2024. Jadwalnya akan disampaikan ya. Saya belum bisa memberikan jadwal pasti kapan seleksi administrasi akan dibuka.